Halo teman-teman, kembali bersama saya Duta. Kali ini saya ingin berbagi tutorial mengenai dasar-dasar menggunakan Microsoft Excel. Ide untuk membuat video ini karena banyak teman-teman kuliah saya yang belum memahami Microsoft Excel. Hal ini sangat wajar, karena Excel bukanlah ilmu wajib yang diajarkan di sekolah. Dan kebanyakan orang yang saya kenal mahir menggunakan Excel, mereka belajar secara otodidak. Tanpa panjang lebar, video ini saya buat untuk teman-teman yang ingin memulai belajar tentang dasar Excel sebelum melanjutkan ke tutorial Excel yang lebih lanjut. Pada tutorial Excel yang saya buat ini, saya menggunakan Excel versi Office 365 pada Windows 10. Office 365 sendiri adalah versi Office berlangganan, sehingga versi yang didapat selalu versi yang terbaru, dengan update rutin dari Microsoft. Tetapi tutorial ini cukup menggambarkan sebagian besar fungsi atau hal yang sama untuk versi Excel lain maupun untuk Excel pada Mac. Pada saat kita membuka aplikasi Excel, pertama-tama kita akan melihat tampilan untuk memilih bentuk data yang kita akan buat. Sebagian besar penggunaan Excel yang akan kita buat menggunakan blank workbook, atau Excel dengan data yang kosong. Kita juga bisa memilih jenis-jenis template yang ada, misalnya Gantt chart atau monthly budget. Atau kita juga bisa memilih more template jika ingin melihat pilihan yang lebih banyak lagi yang sudah tersedia secara online. Pada tampilan awal ini, kita juga bisa membuka file-file Excel yang sebelumnya sudah kita buat. Untuk tutorial ini, kita akan menggunakan blank workbook. Setelah kita membuat atau membuka file dalam Excel, kita akan disuguhkan dengan tampilan utama Excel. Sama seperti aplikasi Microsoft Office lainnya, pada tampilan atas kita akan melihat menu tab. Pada app Excel ada beberapa menu tab, diantaranya adalah Home, Insert, Draw, Page Layout, dan lainnya. Dan di dalam atau di bawah tab terdapat menu-menu yang disebut dengan ribbon. Tampilan menu menggunakan ribbon ini sudah ada sejak Excel versi 2007. Pembaruan sejak dari versi 2007 membuat ada perubahan letak menu-menu atau ada penambahan menu. Namun untuk menu-menu dasar Excel masih sama. Lalu di bawah ribbon kita melihat ada kolom dan baris. Kita menyebutnya dengan worksheet. Excel sendiri adalah salah satu jenis aplikasi spreadsheet, dan perlu diingat, spreadsheet ini belum tentu menjadi sebuah table sebelum kita set menjadi table. Untuk tutorial format as table akan dijelaskan di video yang terpisah. Kolom pada Excel diberi nama dengan huruf A, B, C, dan seterusnya. Jika kita tarik jauh ke kanan, setelah Z akan berlanjut ke AA, AB, AC, dan seterusnya. Kolom maksimum pada Excel pada XFD atau pada kolom ke 16.834. Ini merupakan jumlah kolom maksimal pada Excel. Sedangkan baris pada Excel ditunjukkan dengan angka 1, 2, dan 3, dan seterusnya, dan jika kita tarik ke bawah, maka baris terakhir ada pada 1.048.576. Sehingga perlu diingat jumlah maksimal kolom dan baris pada Excel adalah jumlah besaran data yang bisa kita masukkan ke dalam setiap lembar kerja atau worksheet pada Excel. Kotak-kotak di dalam spreadsheet ini diberi dengan nama sel. Jadi ketika kita menyebut sel pada sebuah Excel, yang dimaksud adalah salah satu kotak-kotak ini. Setiap kita mengklik salah satu sel pada Excel, Excel akan memberikan nama pada setiap sel ini. Nama ini berdasarkan posisi pada kolom dan baris. Misalkan saya klik di sini, maka kolomnya adalah A dan barisnya 1, maka namanya adalah A1. Ketika saya klik sini, kolomnya adalah M, barisnya 2, maka namanya adalah M2. Kita juga bisa klik dan menarik beberapa sel sekaligus. Ini nanti yang kita sebut dengan nama range, misalnya seperti ini. Penamaan range ini berguna pada saat kita mulai menggunakan rumus atau formula pada Excel. Penamaan pada range akan dimulai dari sel paling kiri atas hingga sel yang kanan bawah, misalkan ini adalah A1 hingga C9. Sel yang sudah kita isi bisa kita manipulasi tampilannya, misalkan rata kiri, rata kanan, atau berada di tengah. Caranya adalah kita klik sel yang kita inginkan, lalu kita pilih di sini. Ini untuk rata kiri, di sini untuk rata tengah, ini untuk rata kanan. Perlu diingat ketika kita ingin mengubah isi pada sel dengan cara klik lalu ketik isi yang baru, otomatis seluruh isi sel akan terganti. Misalkan di sini sudah terisi A, lalu kita klik di sini dan kita ganti dengan D, maka A akan hilang dan tergantikan oleh D. Jika kita ingin memperbaiki isi atau menambah data, caranya adalah double klik, misalkan D, kita double klik, kita tambahkan A, akan menjadi DA. Dan cara lainnya bisa kita klik di sini, lalu kita isi atau edit di formula bar di sini. Nah, sekarang kita kembali pada worksheet. Seperti yang kita ketahui, area lembar kerja ini bernama worksheet. Nama worksheet ada pada bagian bawah. Pada tampilan awal Excel, worksheet hanya berjumlah 1. Kita bisa menambah worksheet ini dengan mengklik plus di sini, dan otomatis akan bertambah.
Penamaan worksheet pada Excel akan otomatis menemukan sheet 1, sheet 2, dan sheet 3 dan akan bertambah selanjutnya. Worksheet ini kita bisa ganti namanya. Caranya adalah dengan kita klik kanan, lalu kita klik rename. Cara lain untuk mengubah nama worksheet adalah dengan double klik pada nama worksheet, lalu kita ganti namanya. Worksheet ini juga bisa kita pindah-pindah posisinya. Kita tinggal melakukan drag and drop untuk mengubah posisinya, seperti ini. Tapi ada trik lain untuk memindahkan posisinya. Kita bisa klik kanan, lalu move or copy. Nah, selanjutnya jika kita ingin memindahkan sheet 1 pada posisi di antara sheet 2 dan 3, kita klik pada sheet 3. Artinya, sheet 1 akan kita pindahkan posisinya pada posisi sebelum sheet 3. Cara ini juga bisa kita gunakan untuk mengcopy worksheet beserta isinya. Misalkan pada contoh ini saya ingin mengcopy sheet 1, kita tinggal klik kanan, move or copy, lalu kita pilih centang create copy. Lalu kita tentukan posisinya di mana. Misalkan pada posisi terakhir, kita bisa move to end. Worksheet ini juga kita bisa hapus dengan cara kita klik kanan, lalu klik delete. Sekarang kembali ke sel di dalam worksheet. Setiap kotak-kotak di dalam worksheet ini disebut dengan istilah sel. Pada sel inilah kita memasukkan data, baik teks, angka, atau jenis data lainnya. Kita bisa memanipulasi setiap sel pada worksheet. Kita bisa pindah posisinya, ataupun kita copy sel menjadi sel lain. Untuk mengubah posisi, kita bisa melakukan drag and drop. Misalnya pada sel 1, saya isi teks dengan A, dan saya ingin memindahkan posisinya ke sel A2. Caranya kita letakkan kursor mouse di sekitar kotak sel, sehingga tampilan kursor menjadi 4 panah seperti ini. Lalu kita drag and drop ke posisi yang kita inginkan. Untuk melakukan copy, kita bisa klik kanan atau klik copy, atau klik pada sel lalu tekan Ctrl+C. Lalu untuk melakukan paste, kita tinggal memilih posisi sel yang kita mau, lalu klik kanan paste atau tinggal Ctrl+V pada keyboard. Satu atau lebih sel pada worksheet bisa kita gabung menjadi satu sel. Fungsi ini bernama merge and center. Perlu diingat, jika beberapa sel sudah terisi data dan kita lakukan merge, maka pada sel yang baru sudah kita merge, data yang terisi adalah data yang paling kiri atas. Untuk melakukan merge and center, caranya seperti ini. Kita klik beberapa sel, lalu kita klik merge and center. Otomatis beberapa sel tersebut akan menjadi satu. Untuk mengembalikan sel seperti semula, kita bisa pilih sel tersebut dan kita klik merge and center kembali, maka sel akan terpecah-pecah menjadi seperti semula. Jika kita mengisi beberapa sel dengan data yang panjang, jika diperhatikan data seperti tertimpa satu sama lain. Hal ini disebabkan karena lebar kolom adalah tetap. Lebar kolom bisa kita ubah sesuai dengan panjang data pada sel atau kita atur manual. Untuk mengubah lebar kolom secara otomatis bisa dilakukan dengan cara double klik garis di antara kolom. Ketika kursor mouse berubah menjadi panah dua arah, kita double klik, maka lebar kolom akan berubah sesuai dengan isi sel. Kita bisa melakukan ini untuk beberapa kolom sekaligus. Pertama, kita pilih dulu beberapa kolom dengan cara select seperti ini. Lalu kita double klik, maka ketiga kolom akan berubah lebarnya secara otomatis. Selain cara tadi, kita bisa mengubah lebar kolom secara manual. Kita tinggal geser pada garis kolom dan menariknya. Misalnya seperti ini. Cara lain untuk mengubah lebar kolom adalah dengan klik kanan, lalu pilih column width. Lalu kita masukkan angka yang kita mau. Cara ini berguna jika kita ingin mengubah lebar beberapa kolom secara presisi. Selain lebar kolom, kita juga bisa mengubah tinggi baris dengan cara yang sama. Oke, sekian dulu untuk video tutorial kali ini. Kita akan lanjutkan tutorial dasar Excel pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like video ini jika suka, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa!